karena Roy Suryo CS ini, Roy Suryo, Rismond dan Tifa ini, itu dia punya ilmu teknis yang tak dipunyai oleh tim dari Pak Jokowi, termasuk Dazul kan. Ya. Kebanyakan tim dari Pak Jokowi ini itu orang yang berlatar belakang hukum dan relawan. Relawan ini kan maju tak gentar aja kan. Kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Jadi itu kelemahan dari tim Pak Jokowi ini. Dia nggak punya lawan yang sebanding orang yang memiliki ilmu teknis seperti Rismond dan Roy Suryo. Makanya publik itu percaya karena dia tampilkan analisis ELA itu katakan memang berbeda. Jadi orang percaya itu ilmu teknis, nggak bisa dibantah. Sekalipun saat ini penetapan tersangka itu salah satu pasalnya itu manipulasi digital sehingga tidak ilmiah dan menyesatkan. Artinya tidak ilmiah katanya. Kemarin kan sudah dikatakan juga sama Roy Suryo kan bahwa dia memang melihat dari postingan pertama dari Dian Sandi. Sebetulnya pangkal balanya di situ karena ditampilkan itu, karena Roy Suryo dan Rismond ini punya ilmu dan sebelumnya dia ke UGM melihat skripsi dan sebagainya itu dia semakin yakin. Makanya dia semakin yakin 99,9% itu ijazah palsu, tapi 0,01% asli itu yang lebih kuat gitu. Baik, ini masih pertanyaannya, walaupun lembaga yang punya otoritas sudah menyatakan bahwa penetapan tersangka ini karena Roy Suryo itu manipulasi elektronik, tidak ilmiah yang digunakannya metodenya, sehingga menyesatkan publik. UGM juga sudah menyatakan, tapi publik tidak percaya. Ini dalam sisi ilmu komunikasi. Pernyataan itu tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang akurat. Termasuk UGM sendiri kan pernyataan tanpa bukti, baik di podcastnya maupun di di pernyataannya. Bahkan ditutup dengan pernyataan rektor itu bahwa kalau setelah ijazah itu diberikan kepada mahasiswa, dia nggak bertanggung jawab terhadap ijazah itu lagi. Makanya kan dia sendiri kan nggak pernah memegang ijazah itu karena dipegang oleh Pak Jokowi. Nah, termasuk juga Baris Krim kan kita sama menyaksikan ketika dia konversi pers. Bahkan ijazah yang ditampilkannya itu adalah ijazah yang dilipat. Termasuk juga pada gelar perkara khusus yang menghadirkan Rismond malah nggak ditampilkan ijazahnya. Ini ada apa? Ini memang apakah ini sengaja mengulur-ulur atau memang ini ada persoalan? Kita kan semua nggak tahu. Kalau dikatakan tadi banyak saksi, banyak saksi, banyak ahli yang diperiksa, justru itu bisa sebaliknya, bukan karena kehati-hatian, karena ingin mengkriminalisasi. Saking susahnya mencari deliknya, celahnya, dicari banyak ahli. Atau polisi cari kerjaan sih, ya. Kalau emang mau menjarain Roy Suryo CS, nih saya kasih analoginya, gampang banget, ya. Jadi nggak perlu ngabis-ngabisin uang negara untuk panggil saksi, panggil ahli, ya. Jadi nggak perlu gelar perkara, kan simple aja Pak, ya. Saya yang bodoh nggak sekolah aja bisa memahami, bisa mengerti Pak, apalagi Bapak ya yang udah sampai jenderal bintang 2 ya, ngurusin ijazah Jokowi nggak kelar-kelar. Nah analoginya kan begini Pak, kalau mau gampang beresnya, kalau emang Jokowi itu ada ijazahnya, Jokowi itu ijazahnya asli, tunjukin ya kan, karena tuduhan awal Roy Suryo itu menuduh ijazah Jokowi palsu. Jadi pokok utama itu kan ijazah palsu yang dituduhkan Roy Suryo CS. Nah, kalau menjarain Roy Suryo CS kan gampang. Tunjukin nih ijazah Jokowi ada, ijazahnya asli, ada, bener asli, udah kelar. Jadi semua tuduhan mereka terbantahkan. Ya udah, tinggal tindakan pasal tuduhannya apa. Kan begitu mudah analoginya Pak. Nggak usah muter-muter, sehingga masyarakat berasumsi kalau Roy Suryo CS itu dikriminalisasi. Akhirnya citra Polri jelek lagi. Gitu Pak. Mohon maaf aja nih, ya. Jadi supaya cepet selesai, supaya cepet kelar. Ya kalau emang salah Roy Suryo, udah tahan, penjarakan. Tapi kelaran. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa. Ini tersampaikan dari Bung Susno Duaji membahas bagaimana
situasi-situasi politik yang terjadi di negara kita. Ya, oke. Kalau kita melihat dengan berbagai macam yang terjadi saat-saat ini, ya, ada banyak hal yang menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, dan itu terjadi karena tindakan-tindakan politik yang begitu seakan-akan menusuk. Bertulisan di sini, tunjukkan dulu ijazahnya, kalau tidak asli baru Roy CS boleh dipenjarakan. Terima kasih Pak Susno, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Pak Susno, 2G benar, tepat, betul, karena objek permasalahan yang asli tidak pernah diperlihatkan, ya. Pak Susno hebat, cerdas, santun. Saya berpendapat Pak Susno mencari kebenaran, bukan cari cuan. Jadi mereka mengatakan bahwa untuk menangkap Roy Suryo, ya, Roy Suryo berserta dengan teman-teman yang lain, dan masyarakat bilang bahwasanya kalau mau menangkap mereka, maka harus menunjukkan dulu ijazah Jokowi, apakah benar ataupun tidak. Seandainya para penegak hukum otaknya cerdas dan berpikir kebijaksanaan seperti Bapak Susno ini, saya yakin polisi Indonesia akan dihargai dan disegani oleh rakyat Indonesia. Jokowi mestinya sadar dan berhentilah buat kebenaran yang hanya buat gaduh saja. Jangan merasa bahwa aparat penegak hukum selalu melindungi, ya. Dan juga Azwan ini yang harus dipenjarakan karena membela orang yang nggak jelas. Tercatat di sini, ternak-ternak Mulyono ini memang begitu kalau berbicara. Terima kasih, salam hormat penjelasan Pak Susno, 2G mantan Kabareskrim Polri 2008-2009. Benar sekali, objek substansial permasalahan ijazah palsu tidak hanya presiden bekas 2 periode lalu tersebut, seperti keterangan jelas dari seorang mantan Bariskim Polri. Wassalam, terima kasih. Harus dilihat dari akal sehat sajalah yang perlu ditanyakan. Apakah Andi Azwan punya akal sehat? Jawabnya tentu tidak. Gimana ternak Mulyono mau menuntut pencemaran nama baik? Gimana dikatakan baik namanya kalau perkataan tidak sesuai perbuatan alias banyak menipu? Pak Susno memang mantap memberikan penjelasan yang akal sehat, ya. Walau sudah purna bakti tapi pendapatnya sama saja tetap bisa digunakan sebagai pertimbangan jika akan melangkah ke jalan hukum. Beliau cerdas loh, jangan anggap enteng. Terus ngeyel, malu kalau sok tahu hukum asbun saja malu-maluin. Andi Azwan laknatullah ini membela membabi buta kayak orang gila. Kau tidak begini tidak makan anak istri. Hai Bapak Azwan, ingat akhir manusia di dunia ini yaitu mati, dan kau harus mempertanggungjawabkan perbuatan membela koruptor, membela orang yang salah. Ternak Mulyono garis keras, entah dapat apa dia sampai-sampai membela Jokowi secara membabi buta. Insya Allah Pak Jenderal Susno sehat selalu Pak. Para ternak semakin terpuruk nih dengar jawaban Susno 2G. Adili Jokowi dan Gibran tentang ijazahnya dan korupsi demi kebenaran NKRI. Kami menunggu aksi ternak Jokowi demo memakai BH dan CD. Ya, Pak Susno memang cerdas, melek hukum, bukan seperti ternak Mulyono yang asal bunyi tapi tidak bermutu sama sekali. Pak Susno orang yang cerdas dan mengerti dengan situasi politik saat-saat ini. Andi itu tidak tahu hukum, sok pintar. Jokowi tidak punya ijazah, bikin gaduh. Yang dicemarkan apanya? Ijazahnya tidak ditampilkan, itu bikin gaduh. Nah teman-teman, berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.